semuanya. Jadi kali ini kita lagi ada di dapur produksi Aci Bakery di Bojongsari, Purbalingga. Nah, jadi hari ini kita mau wawancarain owner Aci Bakery yaitu Ibu Asriati. Ayo kita intip. Jadi izin Ibu, kami dari SMK Telkom Purwokerto. Jadi izin kami di sini ingin mewawancarai Ibu seputar P5 yang sedang kami kerjakan. Apa boleh Ibu? Iya Mbak, silakan. Baik Ibu. Bisa wawancara di mana ya Ibu kira-kira? Lebih nyamannya sepertinya di dalam aja ya Mbak. Oh ya baik Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Taya Zaria Wijanarko, saya siswi dari SMK Telkom Purwokerto. Jadi di sini niat saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan P5 yang sedang kami kerjakan, yaitu tentang kewirausahaan. Sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, nama Ibu siapa, dan di sini di Aci Bakery Ibu sebagai apa? Silakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriati, saya owner dari Aci Bakery. Baik, untuk Aci Bakery-nya sendiri itu lokasinya di mana Ibu kalau boleh tahu? Untuk lokasinya itu di Desa Pekalongan, RT 1 RW 5, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Baik Ibu, jadi saya izin untuk memulai wawancaranya Ibu. Silakan Mbak. Baik, pertanyaan pertama yaitu tahun berdirinya Aci Bakery sendiri itu sudah dimulai dari tahun berapa ya Ibu? Untuk tahun berdirinya itu pada bulan Maret tahun 2016. Baik, jadi sudah berapa lama ya Ibu? Sudah hampir 9 tahun Mbak. Oh iya, sudah lama sekali ya Iya, Ibu. alhamdulillah. Baik Ibu, untuk awalnya sendiri Aci Bakery itu sejarahnya bagaimana Ibu? Apa yang membuat Ibu terpikirkan untuk membangun usaha ini? Untuk sebenarnya itu tadinya iseng-iseng aja Mbak. Saya kan suka bikin jajanan gitu. Saya iseng-iseng bikin jajanan untuk dijual di kantin sekolah SD-nya aja gitu. Ya. Kebetulan jajanan pertama yang saya bikin itu burger sama hotdog. Jadi untuk responnya kebetulan alhamdulillah itu luar biasa, setiap hari itu bisa menjual sampai 100 pieces. 100 pieces per hari? Iya, per harinya. Ya, jadi karena ingin berkembang gitu Mbak, jadi saya itu ngambil ada 3 kantin sekolah di SD Negeri Purbalingga 1, kemudian SMP 3 dan SD Purbalingga Wetan 1. Jadi setiap hari itu alhamdulillah bisa sampai 200 pieces Mbak untuk burger dan hotdognya. Itu awal mulanya itu berarti dari SD anak Ibu sendiri gitu ya Ibu ya? Mbak. Jadi Ibu di sana melihat potensi mungkin bisa betul. mengembang lebih bagus nantinya. Iya. Oke, jadi awalnya itu dari sana lalu Ibu beralih untuk membuat usaha bakery yang makin maju ini gitu ya? Betul, iya. Kebetulan untuk bakerynya karena ada pesanan selain dari burger dan itu seperti misalnya roti sobek, roti manis, roti tawar, jadi saya berusaha untuk melayani customer dengan baik dan untuk supaya lebih percaya diri, jadi saya ikut kursus begitu Mbak. Oh kursus? Iya. Kursus sebelumnya Kursusnya. itu pertama kali itu kursus di mana Ibu? Kursusnya itu di Intisari Purwokerto Mbak. Oh di Purwokerto. Iya. Jadi itu Ibu kursusnya di kota Purwokerto itu? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ada berapa orang yang sudah kerja di sini selama 16 tahun ini? Untuk karyawannya itu 3 orang, yang satu itu khusus untuk sanitasi dapur, bersih-bersih dapur begitu, dan 1 orang untuk di tokonya dulu, dan untuk 1 orangnya untuk DO-nya Mbak. DO itu apa ya Ibu? Delivery ordernya. Oke, berarti dulu punya drivernya sendiri gitu Iya, ya? biasanya itu kita semacam kayak kerja sama kurir ini Mbak.
kurir, Gojek. gosen, iya Oke. gitu. Jadi masih mengandalkan deliverynya itu masih mengandalkan dari aplikasi Gojek, Iya betul. Grab gitu ya. Iya. Oke Ibu, untuk selanjutnya itu produk apa yang menjadi paling bestseller di toko ini? Untuk sampai saat ini itu bestsellernya brownies dan roti manis. Baik. Iya. Kalau untuk browniesnya sendiri itu tiap bulan berarti ada orderannya masuk terus brownies terus? Alhamdulillah setiap hari ada pesanan masuk Mbak untuk browniesnya. Oh, Jadi kalau untuk brownies kan kita punya berbagai macam ukuran dan oh iya, varian gitu. iya betul variannya, ada yang brownies sekat, terus kemudian ada yang brownies panjang dan ada yang brownies ukuran medium juga Mbak. Oke, untuk tahun paling tingginya orderan itu kira-kira tahun berapa ya Ibu? Untuk orderan yang paling banyak itu sebenarnya untuk tahunnya itu nggak ada Mbak, cuma kalau untuk pesanan yang paling banyak itu biasanya untuk lebaran. Oke, untuk lebaran itu Iya, biasanya betul. kue kering ya Ibu Iya ya? betul Mbak. Kalau kue kering itu biasanya Ibu butuh tenaga kerja itu berapa orang biasanya? Kalau untuk kue kering itu biasanya 4 sampai 5 orang. 4-5 orang Iya, itu di dapur betul. semua ya Ibu? Iya ya? di dapur semua Mbak. Kalau untuk delivery sendiri masih mengandalkan Gojek gitu Iya, ya Ibu? kalau misalnya untuk kapasitas yang besar gitu Mbak, jadi kita masih untuk pengirimannya itu masih dihandle sendiri, soalnya takutnya kalau misalnya pesanan dalam jumlah besar itu kan resikonya di jalan Mbak. Jadi kita kadang ngirim sendiri juga. Pakai mobil gitu Iya ya? pakai mobil Mbak. Oke. Untuk loyalitas Ibu sendiri ke customer yang sudah lama menjadi langganan Ibu itu bagaimana Ibu? Jadi kita tuh untuk pelanggan itu harus menjaga profesionalis kita, servis kita ke pelanggan, terutama pelanggan yang sudah berlangganan lama Mbak. Baik Ibu, jadi semisal ada pelanggan yang sudah berlangganan lama gitu Ibu, dia ingin dibuatkan tapi deadline-nya itu mungkin besok pagi gitu, Ibu buatkan atau tidak Ibu kira-kira? Kalau misalnya di dapur itu ada bahan-bahannya, pasti saya buatkan Mbak. Baik. Iya, karena kami juga tidak mau mengecewakan pelanggan yang sudah lama Mbak. Ah ya baik Ibu, Iya. jadi biar tidak pindah ke ini lagi ya. Iya, Baik, biar baik. tidak yang lain Mbak. Baik, untuk sekarang ini Ibu di dapur itu sedang memegang berapa karyawan Ibu? Kalau untuk saat ini untuk karyawan tetap itu 1 orang. Terus kebetulan juga ada anak magang dari SMK dan dari Politeknik Banjarnegara. Oke, itu jurusannya tata boga semua ya kira-kira Ibu ya? Kalau untuk SMK-nya iya tata boga. Kalau untuk Politekniknya itu jurusannya agroindustri Mbak. Baik Ibu, untuk Ibu menerima anak PKL itu dari tahun berapa ya kalau boleh tahu Ibu? Dari tahun 2019. Oh sudah lama sekali. Iya sudah lama Mbak, sudah hampir 5 tahun ya. Iya sudah. Iya. Ada berapa sekolah yang bekerja sama Ibu? Untuk saat ini berarti sudah 4 sekolah Mbak. Oh 4 sekolah. Iya, 3 Yang saya- SMK dan 1 Politeknik. Oke. Jadi yang saya lihat di sini itu penghargaan dari SMK Iya tersebut betul Ibu, ya? Mbak, iya. Banyak sekali. Kebetulan di sini ada dari SMK Negeri 1 Bojongsari, terus SMK Negeri 1 Purbalingga, terus dari Politeknik Banjarnegara. Oke, itu karena sudah bekerja sama mereka membuatkan ini untuk Ibu mungkin Iya begitu ya. betul Mbak. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu jika ada karyawan yang telat mungkin Ibu telat itu Ibu tanggapannya seperti apa Ibu? Untuk karyawan yang telat itu kalau misalnya untuk alasannya masih masuk akal masih saya bisa terima Mbak. Tapi kalau misalnya telatnya itu setiap hari gitu, nanti saya kan harus profesional dan Iya. disiplin ya Mbak. Jadi biasanya saya kasih peringatan. Karena ada pekerjaan yang harus dikejar juga Iya Ibu betul ya. Mbak. Iya. Baik Ibu, untuk sistem pemesanannya itu bagaimana ya Ibu? Apakah perlu PO beberapa hari dulu atau bagaimana? Untuk pemesanan biasanya minimal itu H-1.
Oke, Iya. H-1 itu udah paling sebentar. Iya, paling paling lambat H-1. Iya, baik. Untuk kue karena ini sebentar lagi Lebaran mungkin ya Iya. Ibu ya. Untuk kue keringnya itu H-1 juga tetap bisa Ibu. Kalau kue kering itu PO itu biasanya saya tutup close order itu 14 hari sebelum Lebaran, Mbak. Oke, 14 hari itu jadi sudah dibuatkan di 14 hari itu ya, Iya, Ibu? betul. Dan untuk pengiriman untuk kue kering itu biasanya H-7 sebelum Lebaran. Oke, jadi H-7 itu sudah beres semuanya, Iya, betul. siap untuk dikirim. Siap untuk dikirim, iya, Oke, betul, Ibu. Mbak. Kalau untuk Lebarannya sendiri itu tuh apa cuma kue kering yang menjadi bestsellernya atau ada lagi Ibu mungkin? Kalau untuk Lebaran itu kami menyediakan aneka macam cake basah. Itu dikirimnya itu biasanya H-2 atau H-1 sebelum Lebaran. Oh, itu jadi itu untuk Lebarannya itu Iya, ya Ibu ya? betul, Mbak. Karena untuk cake itu kan harus fresh, Mbak. Jadi kita itu bikinnya juga harus mepet-mepet Lebarannya, Mbak. Oke, jadi untuk kue kering itu ketahanannya bisa berapa lama Ibu? Kalau untuk kue kering itu kalau misalnya kita pengemasannya bagus, Iya. itu biasanya bisa tahan sampai 6 bulan. Oh, 6 bulan lumayan ya Ibu ya? Betul, Mbak. Lumayan. Itu tapi dalam artian pengemasannya harus benar-benar bagus, Mbak. Nggak boleh, nggak harus kenceng gitu ngikat Harus ininya. tersegel Iya, baik betul, gitu ya. segelnya juga harus bagus, Mbak. Oke, untuk kisaran harganya dari mulai kue kering atau kue basahnya itu berapa ya kira-kira Ibu? Untuk kue kering karena kami produknya premium, Mbak, itu Iya. minimal itu di harga tergantung toplesnya juga, Mbak. Kan ada macam-macam toples juga. Ada yang isi 500 gram, ada yang isinya itu 250 gram. Jadi untuk harga itu macam-macam juga, Mbak. Oke, tergantung beratnya berarti ya Ibu? Iya, betul. Terus juga kami menyediakan paket kue kering. Misalnya untuk satu paketnya itu isi 3 macam, kayak semacam hampers gitu, Mbak. Oh, hampers Lebaran begitu Iya, Ibu? betul. Oke. Itu juga ada macam-macam, Mbak. Ada yang isi 3, ada yang isi 4, ada yang isi 2 juga. Oke, untuk hampersnya sendiri itu dari mulai terkecil deh Ibu. Itu kisaran harganya berapa Itu Ibu? di harga 80.000, isinya 2 macam. Oke, baik Ibu. Untuk kue basahnya sendiri itu bagaimana Ibu? Untuk kue basah itu kami menyediakan 9 macam kue basah. Iya. Itu juga untuk produk yang premium itu biasanya di harga minimal itu 50.000. 50.000 ke atas? Iya, betul. Oke. 50.000 ke atas. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan jawabannya. Kami sangat terbantu akan hal itu Ibu. Jadi semoga nanti Aci Bakery menjadi semakin maju, semakin banyak orderan yang masuk, dan semakin banyak karyawannya juga ya Ibu. Semoga tokonya terbangun lagi. Amin. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.